Angin dingin menerpa wajah Martin ketika kakinya menginjak tanah beku kutub selatan. Semua yang terlihat hanya hamparan salju putih, gunung es tinggi, dan Martin langit menarik pucat napas yang panjang. sunyi. Inilah tempat paling sunyi di dunia, pikirnya. Ia datang bukan untuk mencari emas atau harta, tetapi untuk memecahkan sebuah misteri. Sinyal aneh yang tertangkap satelit dari bawah lapisan es Antartika. Di kamp penelitian kecilnya, Martin menyalakan alat pendeteksi gelombang. Sinyalnya mendekat lagi. Ada sesuatu di bawah dan bergerak. Malam itu, ditemani lampu kecil dan suara angin yang melolong, Martin melihat titik sinyal semakin kuat, seolah sesuatu di bawah sana merespons alatnya. Ini bukan sinyal alam biasa, katanya. Keesokan harinya, Martin mengikuti arah sinyal dan menemukan retakan es besar seperti mulut raksasa yang terbuka, terlalu dalam. Tapi aku harus tahu apa yang ada di sana, ucapnya. Dengan hati-hati, ia menurunkan tali dan memulai perjalanan ke bawah. Udara semakin dingin, cahaya semakin biru, dan suara gemuruh dari es terdengar pelan. Di dasar retakan, Martin menemukan sebuah gua es raksasa. Dindingnya berkilau biru kehijauan seperti kristal. Wow, ini luar biasa, katanya terpana. Saat ia berjalan menelusuri gua, mata Martin menangkap kilatan cahaya di kejauhan. Glow, glow, cahaya alami. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mendekat dengan hati-hati dan menemukan kolam air hangat, sesuatu yang hampir mustahil di kutub selatan. Dan dari dasar kolam, muncul gelembung-gelembung yang memantulkan cahaya biru. Martin berlutut. Ini sumber sinyalnya, tapi kenapa airnya hangat? Tiba-tiba, sebuah bayangan besar bergerak di bawah permukaan air. Martin tersentak mundur. Apa itu? Namun ketika bayangannya muncul ke permukaan, Martin terkejut. Itu bukan makhluk berbahaya, melainkan seekor anjing laut wedel yang membawa benda kecil di mulutnya, yang memancarkan sinyal. Jadi kau yang membawanya ke sini? Kata Martin sambil tersenyum pada anjing laut itu. Anjing laut itu hanya mengeluarkan suara khasnya. Arroh! Martin menyimpan serpihan logam itu dan bersiap kembali. Tetapi saat ia naik ke permukaan, angin mulai menguat. Oh tidak, badai salju, serunya. Dengan bantuan peta tali penanda yang ia pasang sebelumnya, Martin akhirnya menemukan kembali kampnya dan masuk ke dalam tenda tepat sebelum badai besar menerjang. Di dalam tenda, Martin memeriksa serpihan logam itu. Warnanya keperakan, teksturnya asing, dan sinyalnya terus berkedip pelan. Aneh. Ini seperti bukan logam biasa, katanya sambil mengetuknya perlahan. Anjing laut wedel yang ia temui tadi ternyata mengikuti jejaknya dan duduk tenang di luar tenda, seolah menjaga Martin. Terima kasih teman kecil, ucap Martin dari dalam. Martin tersenyum. Petualangannya di kutub selatan belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Ia bertekad menemukan asal serpihan logam itu dan mengungkap rahasia yang tersimpan ribuan tahun di bawah es Antartika.